saja, karena kan biar gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita, ya. Mereka juga, saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena adanya teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman, ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA, ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung gitu. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Artinya di sini itu orang tua, ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf, ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi adapun saya dilaporkan, saya sudah pasrah. Kalau memang saya salah, ya saya anggap, ya karena saya anaknya, Mahkamah Agung adalah orang tua saya, ya saya menerima saya dilaporkan. Secara bisnis, karir dia sudah hancur. Karena klien mana yang mau pakai pengacara seperti itu? Kalau kamu menangani perkara di pengadilan, pakai pengacara seperti itu yang dimusuhin oleh hakim, apa kau mau perkara kamu kalah? Dari segi de facto bisnis, saya yakin klien dia akan kabur semuanya. Ya kita kan melihat harus dari segala sisi. Kalau versinya orang awam memang secara kesempatan itu mencoreng sekali. Tapi di situ ada perjalanan, ada kronologis, ada mekanisme yang memang ada beberapa kawan rekan kita juga dari jaksa yang memprovokasi, ya, sehingga saya juga terprovokasi sehingga secara spontan saya naik ke meja, gitu. Jadi itu hal yang nggak masalah menurut saya. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut, ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung, ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Mereka adalah ayah saya, orang tua saya, ibu saya yang perlu saya patuhi. Jadi kalau saya hari ini dihukum, dipenjara karena kekhilafan saya akan terima. Gitu. Tapi sebelum saya terima, saya sangka dulu sesuai dengan dalil-dalil hukum yang saya miliki dan keilmuan yang saya miliki. Jadi saya nggak masalah karena saya sangat menyayangkan lembaga ini, dan lembaga ini yang telah berjasa memberikan ruang pada saya dan menyumpah saya sebagai anggota advokat, ya. Jadi saya hormat pada Mahkamah Agung. Dari awal saya sudah usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar yang tindakan hukum pertama perlu dilakukan adalah cabut dia punya SK BAS, berita acara sumpah. Anda tahu kan, seorang pengacara agar bisa sidang harus menunjukkan di setiap persidangan kartu pengacara yang dikeluarkan oleh organisasi pengacara, sama satu lagi SK BAS, berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi. Yang terjadi sekarang kan dia dipecat dari KAI. Dia udah loncat langsung ke organisasi pengacara lain. Ya, karena memang kita itu paling menyedihkan organisasi advokat banyak. Jadi masih perlu ada orang kayak gini, nggak boleh lagi bersidang. Mahkamah Agung harus segera memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi cabut SK berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, tidak akan bisa lagi bersidang seumur hidup. Saya siap. Demi keutuhan dan harga diri Mahkamah Agung, saya siap. Karena saya adalah ornamen Mahkamah Agung yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang wajib menjaga nama baik Mahkamah Agung. Kan saya bilang, itu orang tua saya Mahkamah Agung. Kalau saya salah hari ini dan saya contohnya dipukul oleh Mahkamah Agung pakai lidi, berarti dia kan teguran. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan oleh Mahkamah Agung agar tidak lagi keliru dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tapi kalau saya tidak diberikan ruang untuk memperbaiki diri saya, ya saya pasrah. Gitu. Ya kan semuanya kan harusnya ada diberi ruang untuk memperbaiki diri. Tapi kalau cara Mahkamah Agung bilang kesalahan saya ini merupakan kejahatan yang luar biasa, saya siap menerima konsekuensi. Manusia ini yang biangnya tukang onar, biangnya mencemarkan nama baik orang, kok bisa-bisa bikin laporan pencemaran nama baik. Pokoknya aku minta banget itu laporannya dijalanin. Kalau nggak terbukti aku juga berhak lapor balik, tapi aku juga mau bikin LP juga gitu. Biar mirroring katanya, walaupun dia banyak yang ngelaporin ya. Udah ya, pokoknya aku nggak akan gentar. Nih aku ajarin dulu pinter ya. Kata-kata
Itu ini artinya ya, kalau misalnya orang selalu berkata-kata kasar di muka umum, selalu membuli orang di muka umum, itu itulah. Sekarang ada nggak orang yang merasa selalu mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak beradab di muka umum? Nah itu dulu. Duh, lu main sama siapa sih? Lagian lu merasa banget. Hai. Lah kau so jago banget. Udah sampai gatel kepala aku ini. Kau tuh udah sadar diri ya, banyak masalah jangan bikin masalah. Aku tadi mau let go, sekarang tambah naik taring aku ya. Tunggu kau. Manusia-manusia yang otaknya sengklek itu ya, kalau bikin kata-kata bisa. Orang yang pernah dibantu sambil bersihin muka ya. Terakhirnya aku marah, ngamuk karena udah ketemu anak. Stop. Bisa kalau ngomong orang-orang yang nggak tahu diri itu orang-orang yang pernah dibantu. Iya, ada orang mati-matian menyelamatkan orang untuk lepas dari penjara. Ada yang mati-matian pengen menjarain, emang sok jago si A, si B, si C masuk penjara gara-gara dia pede banget kau. Pokoknya aku tidak akan membiarkan lagi kau memframing diri kau seolah-olah kau itu hebat, seolah-olah kau ditakuti. Nggak ada ya. Kau bukan siapa-siapa, kau rakyat pada umumnya seperti aku, seperti netizen plus 62. Singkat cerita, akhirnya suami tersebut mengatakan kepada istri yang dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa seorang bernama Gayung Lope Pink tetap menghubungi dia dari nomor lain, walaupun nomor yang lainnya sudah diblok. Dan ternyata sang suami sudah mengirimi screenshot dari chat antara sang suami dengan wanita tersebut. Kenapa sih harus ketemu lagi? I need to see your face too. Why you need to see his face? Laki orang lihat-lihat. Kenapa? Biar peletnya ketempel lagi. Canda pelet. Kamu kan wanita yang paling cantik ya. Semua orang naksir sampai kayak cowok kalau misalnya lihat kamu lehernya mau patah kan. Terus kan lo bilang tuh katanya, oh aku kira ya istri kamu yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus itu perfect. Tapi ternyata aku tahu sekarang kenapa kamu mau divorce sama dia ya. Sabar aja ya. Kalau memang benar istri yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus itu pengen di-divorce sama suaminya, ya udah divorce dong dari kemarin-kemarin. Itu mah alasan aja. Bahkan sekarang setelah diserbu bertubi-tubi, ya kan? Setelah dihajar setiap hari, baik secara lisan ataupun tulisan di mukanya langsung, kagak diceraiin. Jadi kenapa? Ya ternyata kamu delusional. Jadi selama Gayung Lope Pink ini juga memantau sekitaran 1,5 tahun sampai 2 tahun lamanya juga selalu menggunakan masker. Kenapa sih? Akhirnya setelah berkenalan dengan lelaki tersebut, Gayung Lope Pink ini mulai perlahan-lahan melepaskan maskernya apabila sedang berbicara dengan lelaki tersebut. Tetapi hal yang patut dicurigai adalah di saat Gayung Lope Pink tersebut mengantar anak Gayung ke sekolahnya, tetap selalu menggunakan masker. Baru masker tersebut dilepas setelah bertemu dengan sang lelaki tersebut di sekolahan. Kisah kasih di sekolah. Dan pada akhirnya setelah kasus tersebut viral, si Gayung Lope Pink ini pun masih tetap mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menggunakan masker, tetapi tidak masuk ke dalam sekolah, hanya di gerbang saja. Apakah sekarang targetnya ojek pengkolan? Kalau menurut kalian, apakah dia mungkin merubah targetnya sekarang? Atau malah nanti suatu saat mungkin dia akan berani lagi mengantar anaknya ke dalam sekolah? Nganter dong anak ke sekolah, direbut sama Gayung. Gayung? Oh iya, Nenek Gayung. Terus jadi sekarang siapa yang nganter sekolah? Masih dia sih. Masih suami lo? Bukan lo? Mau jemput. Oh oke, oleh jemput. Kalau Ani-Ani itu udah kayak virus. Oke. Jadi dia tuh menyebar di mana-mana. Tapi selalu hama. Iya. Jadi solusinya adalah kita harus jadi wanita independen. Oke.